Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun rahmat Allah, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil. Di tompek lain orang istisqa berbulan-bulan tak ada datang hujan. Tapi di Aur Kuning begitu Pak Wali selesai kata sambutan langsung turun hujan. Penampaknya tausiah tak lama. Berselawat awak pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul tausiah kita malam ini menjalin silaturahim di situ. Menjalin silaturahim. Ambo tanggal 28 September jadwal di Kuala Lumpur berjumpa dengan salah seorang tokoh. Tokoh itu manusia, bukan tokoh bosi, tokoh omeng kan. Tanggal 28 tiba-tiba ambo tengok di internet Abdul Somad akan memberikan tablik akbar. Oh, ini tak sesuai janji. Ambo kan cuma bersua tokoh, bukan tablik akbar. Jadi ambo khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Akhirnya jadwal 28 di Kuala Lumpur itu ambo delete, ambo cancel, ambo batalkan. Berjalanlah ambo sama Ustadz Endri. Ustadz Endri kau dari Batam. Ustadz Endri bercerita pula tentang Ustadz Jarlisman yang selalu berdakwah ke Gema. Dan sampailah ke Aur Kuning, sampai ke apa namanya Pak Wali? Pangkalan Serai. Jadi kau perjalanan Ustadz Jarlisman, kata Ustadz Henry bercerita pada saya. Dalam hati ambo, ambo kan kosong tanggal 28. Nah kalau gitu awak ikutlah program Ustadz Jarlisman. Akhirnya tersambunglah, terkonek. Inilah maka malam itu ambo bisa datang. Ini semua itu perlu ambo ceritakan supaya jangan sampai nanti ada fitnah. Kenapa Ustadz Somad itu ke Aur Kuning? Karena ada sesuatu dengan Pak Wali. Jangan ada dusta di antara kita. Semua ini terjalin karena hubungan silaturahim. Ambo hubungan baik dengan Ustadz Hendri. Ustadz Hendri hubungan baik pula dengan Ustadz Jarlisman. Kemudian rupanya Ustadz Hendri hubungan baik pula dengan Pak Faiz namanya di Jakarta. Pak Faiz inilah yang di TV di Jakarta itu. Lalu kemudian beliau utuslah salah satu Pak Lukman namanya kameramen. Itu yang pakai baju merah dari TV One. Memang beda. Jadi pengajian awak iko dari mulai keberangkatan tadi dari Gema selama naik sampan, itu masuk TV One. Nah, kau yang tadi tidak pakai baju mandi topi sungai ya, tapi insya Allah tidak di delete nanti dikatnya. Lalu kemudian Ustadz Henry hubungan baik pula dengan Ustadz Jamal. Ustadz Jamal ini di lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas, namanya Lasnas Media Dakwah. Datang Dewan Dakwah, Lasnas Dewan Dakwah. Datang Ustadz Jamal, dikontaknya pula abang beliau namanya Ustadz Muhsin Zahari. Akhirnya berita ini pun entah kemana-mana, ramailah datang kemari. Ambo pun tadi waktu makan di Lipek Kain, ambo tengok, kok banyak. Janji dulu kan sama Ustadz Hendri. Punya ramai sekali. Ramai. Nampak pula Ustadz Samsuatir. Nampak pula Ustadz, siapa nama Ustadz? Ustadz Asrari. Ustadz Asrari sekretaris Majelis Dakwah Islamiyah. Anggotanya, Ustadz Asrari ketua Majelis Dakwah. Anggota Majelis Dakwah 1000 Ustadz. Mudah-mudahan bisa beliau kirim satu Ustadz ke sini nanti insyaallah. Kalau bisa yang lajang Ustadz yang belum menikah. Biar nikahnya sama orang Aur Kuning. Jadi tidak baliknya lagi Pekanbaru. Kalau nyoba pergi balik kan perlu sampan. Sementara sampan awak cuma satu. Sedangkan di Siko sampannya mesti 2. Satu Johnson, satu Robin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kedatangan ini semua
itu adalah karena silaturahim. Jadi kemudian ambo tengok tadi Ustaz Samsuatir, ambo tanya Ustaz Asrori, Ustaz, iyo, itu yang di sebelah Ustaz Samsuatir 2 orang itu siapa? Itu dulu kan ambo tengok selalu di Kampar, itu Pak Kuasiko. Rupanya Ustaz Rahmat memang Pak Kua Awa, dan beliau kenal dengan Ustaz yang suaranya bagus, qori. Maka dibawalah kemari, akhirnya anak-anak kita pandai belajar membaca Al-Quran. Ini semua menjadi ajaran Islam. Itulah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezeki, hendaklah rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti malam nih. Malam ini ambo kalau tidak bersilaturahim malam ini kok tidak minum madu. Kok minum madu malam? Ketika digali kuburan-kuburan kuno di Mesir, yang di bawahnya itu kotak-kotak batu, ditemukan gelas isinya air kering, ditemukan gelas isinya khamar kering, tapi ada satu gelas yang isinya tidak kering padahal sudah lebih dari 3000 tahun. Itulah madu. Maka rupanya madu banyak di Aur Kuning. Masya Allah, tabarakallah. Wahai masyarakat Indonesia yang mencari madu, datanglah ke Aur Kuning. Like and share. Tapi ingat, kalau kalian datang ke Aur Kuning, niatnya mau silaturahim. Orang silaturahim tidak merusak. Jangan nanti sampai kemari, pas naik sampan, nampak ikan, adi bom, bam. Dia tak tahu ikan di sini dijaga. Saya pun baru tahu tadi, nampak ada benang di atas. Satu benang lagi. Ustaz Endi nanya, itu benang apa? Ambo ndak bertanya, tanya. Ambo ndak nanya. Masa awak Ustaz LCMA bertanya? Kemudian mana? Ustaz Endi bertanya, Pak, itu benang apa? Antara benang ini dengan benang ini adalah apa nama istilahnya Pak Wali? Lubuk larangan, tak boleh menangkap ikan. Jadi yang boleh itu di luar sini saja, nanti dipanen bersama. Di sini ikan dijaga, dipelihara, akhirnya anak cucu kita bisa makan ikan. Sekarang di tempat lain, disetrum ikan itu pakai baterai. Dari mulai datuk ikan itu mati sampai cucunya. Mati. Dikasih pula racun, habis telur-telur ikan sekarang. Habis semuanya ikan. Oleh sebab itu, Anda yang mau wisata ikan, mau menengok panen ikan, datanglah ke Aur Kuning. Tengok, syuting kemari, datangkan wartawan kemari. Tapi niatnya silaturahim, jangan rusak alam kita. Di sini Masya Allah, di tengah perjalanan, dari sepanjang perjalanan kami melihat cantiknya pokok-pokok kayu. Semuanya berdecak kagum di atas sampan macam menengok kucing. Bisa pula batu dinding itu macam disemen. Siapa yang menyemen itu kalau bukan ciptaan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang merusak alam ini siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di lautan, di daratan, di sungai, di bukit, bima kasabat aidinas, akibat tangan-tangan manusia. Tapi di tempat kita masih bagus. Makanya kalau ada ide orang mau membuat jembatan, bagaimana kalau sungai-sungai ini dibuat jembatan lalu dibuat aspal jalan? Oh, kata saya jangan. Kalau sampai ada jembatan, ada jalan, habis ini hutan ini semua. Habis jadi kebun sawit. Emang kita mau makan sawit? Dulu kalau naik pesawat dari atas nampak di bawah hijau hutan. Tapi sekarang nengok ke bawah hijau pokok sawit. Sawit bagus. Tapi kalau semua hutan dibakar, dihabiskan dengan sawit, anak cucu kita nanti tidak lagi bisa menikmati alam. Tapi hari ini kita lihat alam. Kalaupun mau dibuat jembatan, jembatan semenisasi seperti program Bapak almarhum Aziz Zainal dulu, sepeda motor lewat bagus. Dan beliau bukan hanya sekedar ceramah. Pak Aziz Zainal almarhum bukan cuma sekedar tanda tangan di atas kertas. Beliau datang kemari dengan keluarganya, dengan cucunya, melihat dengan mata kepalanya, bertegur sapa dengan masyarakat, bersilaturahim. Mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita mau turun ke bawah, bersalaman dan mengenal masyarakat dengan baik, insyaallah. Amin. Nah, ini penting.
Jangan sampai orang hanya pandai berbicara, hanya pandai berteori, tapi tak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami Masya Allah, tabarakallah, merasakan ketenangan, pohon-pohon yang hijau. Dalam Islam diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Sebatang pohon, kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah motong sebatang pohon. Terus 1 hektar. Hati-hati memotong pohon kayu. Dalam Islam diajarkan, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sakit keras sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit anak korma, falyaghrisha, tanamkan. Di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Sudah mau mati udah. Nampaslah, kalau bahasa lagunya, setengah napasku pergi. Kalau bahasa awaknya, sosak ongok. Sudah mau mati, tapi di tangannya ada bibit korma, suruh tanam. Untuk apa ditanam? Padahal dia tak dapat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Padahal dia tak dapat memakan manis buah korma. Habis ditanam, mati. Untuk apa ditanam? Untuk anak cucu. Pergilah Bapak Ibu nanti ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Keliling itu pokok korma. Siapa yang menanam itu dulu? Pak Mahmud. Ada di sini orang. Pak Mahmud. Kenapa Pak Mahmud bisa ikut acara ini? Rupanya gara-gara silaturahim. Pak Mahmud tahu, akhirnya 2 orang dari Masjid An-Nur datang kemari. Cuma dulu di An-Nur itu kiri kanan pokok kurma banyak, tak berbuah. Pokok kurma besar-besar macam sawit, tapi tak ada buah. Sampai akhirnya datang pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Iya, Mr. Kolak kan Pak Mahmud? Nah, kolak, tapi bukan kolak pisang. Mr. Kolak. Jadi ditengoklah dek Mr. Kolak tadi. Lamanya nengok, baru dia Pak Mr. Kolak mengambil kesimpulan kenapa kurma di Masjid An-Nur tidak berbuah. Rupanya semua kurma itu jantan. Nah, kalau bahaya LGBT kok. Akhirnya digantilah beberapa kurma jantan tadi menjadi kurma betina. Betina. Nah, jantannya sedikit aja. Jadi jantan ini tak usah banyak-banyak, sedikit aja. Apa yang golak, hati-hati Pak. Akhirnya sekarang berbuah. Setelah ditanam, disiram, 2 tahun, 3 tahun, berbuah. Kurma di depan An-Nur. Dipanggillah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad dikasih tahu sama Pak Mahmud. Ada apa tuh Pak Mahmud? Bisa Ustaz datang acara panen perdana buah kurma? Oh bisa. Hamba pun datanglah, diundanglah semua pejabat-pejabat. Hari ini acara panen kurma, pemotongan buah pertama oleh Abdul Somad. Oh, like and share. Disangka orang ambon nanam. Nggak padahal memotong aja sekali. Artinya apa? Yang nampak di permukaan itu belum tentu dia yang beramal. Yang menanam orang lain, yang menyiram orang lain, yang menjaga orang lain. Abdul Somad cuma memanen saja. Disangka orang dia. Begitu juga dengan pengajian di Gema, pengajian di Aur Kuning. Disangka orang nanti kalau masuk di TV ini, di internet, apa kata orang? Hebat Ustaz Somad ya. Dia ceramah sampai ke Aur Kuning, padahalnya sekali. Yang selalu datang ke sini siapa? Ustadz Jarlesman yang selalu datang dan kawan-kawan. Dan ada sahabat-sahabat kita dari Ustadz apa namanya istilahnya tadi Ustadz? Ustadz pakai nomor tadi? Ya? Forum Dai Konservasi dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang berbuat, tapi yang nampaknya Abdul Somad. Makanya nanti di akhirat takut-takutnya Abdul Somad, kau tidak lagi dapat pahala karena kau sudah terlalu sering nampak di dunia. Doakan hati Abdul Somad jangan sampai kena ria dan sum'ah. Amin. Kita jaga hati kita ini.